Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah yang Maha Suci. Mari kita memuji Dia dari Eleos Hymnos nomor 1, Suci, Suci, Suci. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah berkenan memberkati setiap umatnya yang datang untuk berbakti kepadanya dengan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Sabda pembukaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Untuk sabda pembukaan kita pada pagi hari ini, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita. Mari kita memuji Dia dari Eleos Hymnos 26, Puji Sang Penebus. Dipuji di kau juru selamat.
Bapak Ibu, dalam 1 minggu ini kita seringkali tidak taat, bahkan kita lebih menuruti hawa nafsu kita dibanding dengan kehendak Tuhan. Maka ia mengingatkan kita dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengakui akan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan penuh kesalahan. Kami membawa semua dosa-dosa kami. Kami tahu ya Tuhan, sebenarnya kami tidak layak dan tidak pantas untuk datang di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, Engkau melayakkan kami. Engkau telah menyucikan kami sehingga kami sampai saat ini bisa datang di hadapan-Mu. Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami lebih menuruti hawa nafsu kami. Kami lebih menuruti keinginan daging kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami memang lemah. Tapi Tuhan, kami meminta pimpinan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kami, supaya kehidupan kami lebih baik dan kami tidak terus jatuh ke dalam hawa nafsu. Tuhan, ini kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang terus mengarahkan kami. Engkau Tuhan yang terus memandang kami dengan belas kasihan. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi kita yang telah mengakui akan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Ia menghibur kita dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pengorbanan pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita, karena Dia adalah penebus yang mulia. Eleosumnos nomor 80. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau
bukakan hati, pemikiran, dan telinga kami Tuhan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami juga Tuhan berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau pakai dia Tuhan, pakai mulut bibirnya Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, serta yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebagai orang Kristen, mari kita mengakui akan iman percaya kita kepada Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan karena hari ini Tuhan berbelas kasihan kepada kita, memberkati kita sehingga kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing, dan kiranya Tuhan menolong supaya ibadah kita ini berjalan dengan baik, tidak ada gangguan apapun, dan kita boleh memuliakan Tuhan dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kini saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya ulangi, Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa mengikuti di layar yang tersedia. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah
Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan yang terkenal, ya. Dari Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, ayat ini bahkan dibuatkan dalam sebuah nyanyian. Dan sering kita nyanyikan lagu ini, bukan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu yang bisa menuntun akan langkah hidup kita ini. Maka siapapun kita ini, kita butuhkan firman Tuhan. Seberapa lama kita menjadi orang Kristen, terserah kita orang Kristen yang baru, mungkin beberapa waktu mengikut Yesus, ataupun kita orang Kristen yang sudah lama mengikut Yesus, bahkan termasuk kita yang sebagai hamba Tuhan, yang barangkali ini sekian lama sudah melayani Tuhan. Siapapun kita membutuhkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bisa menuntun hidup kita di tengah dunia ini. Dunia yang penuh dengan segala macam kesulitan, tantangan, dan kesukaran hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ada bagian firman Tuhan yang kita baca, di sini kita menemukan tokoh. Di sana ada Yesus yang masih bayi, ya. Kemudian ada ibunya Maria, lalu ada Yusuf. Di mana dikatakan bahwa sebagaimana dalam khotbah-khotbah terakhir, ya, dalam beberapa minggu yang lalu kita bicara mengenai Natal, mengenai Yesus lahir, ada sambutan-sambutan dan lain sebagainya. Ya, ada orang Majus yang datang, ya, diawali dengan ada gembala-gembala, kemudian ada orang Majus. Nah, dikatakan di sini bahwa pada waktu itu, ya, Yesus mendapatkan penghormatan. Orang-orang Majus dan memberi penghormatan kepada Yesus. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu memberi dia persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tahukah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa justru dengan mendapatkan penghormatan itulah sumber daripada permasalahan. Dari manakah Herodes tahu bahwa sudah ada raja baru lahir di Bethlehem? Yaitu ketika orang Majus datang. Orang Majus datang mencari-cari. Mereka bertanya-tanya di Yerusalem, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kemudian Herodes lalu mengumpulkan itu. Katanya seluruh imam-imam kepala ahli Taurat. Mereka dikumpulkan, Herodes bertanya. Dia berkonsultasi. Memang dia berkonsultasi pada orang yang tepat. Di manakah sebenarnya raja orang Yahudi itu akan lahir? Lalu imam-imam kepala ahli Taurat itu, sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, berdasarkan pemahaman yang mereka ketahui dari firman Tuhan, bahwa raja itu akan lahir di Bethlehem. Herodes dalam kelicikan lalu berkata, pergilah. Setelah menemukan dia, beritahulah padaku, karena aku juga akan datang ke sana untuk menyembah kepadanya. Nah, puji Tuhan, ternyata niat licik daripada Herodes itu diketahui dengan baik oleh Tuhan. Sehingga setelah orang Majus menemukan bayi Yesus, maka Tuhan menuntut orang Majus itu sehingga mereka tidak kembali melalui Yerusalem untuk memberitahu kepada Herodes, tapi dikatakan mereka kembali melalui jalan yang lain untuk kembali ke daerah asalnya. Nah, saudara-saudara, maka dari situ kemudian muncul masalah, muncul ancaman, muncul bahaya terhadap Yesus Kristus yang masih bayi itu, yang masih anak-anak itu, terhadap Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ancaman itu datang, rencana pembunuhan itu terjadi, diniatkan oleh Raja Herodes ini. Yusuf dan Maria tidak tahu apapun. Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka sama sekali tidak mengerti kalau ada bahaya seperti itu. Barangkali yang ada dalam pikiran mereka ialah bahwa beritanya sudah kita dengar. Yusuf sudah mendengar sendiri. Yang lahir itu adalah Yesus, yaitu juru selamat. Maria mendengar dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Maka mungkin dalam pikiran mereka Yesus akan baik-baik saja, bukan? Nah, tetapi kalau kita perhatikan di sini,
Ya, memang waktu itu dia lahir dalam keadaan yang sulit. Ini juga tentu menjadi sesuatu perenungan tersendiri bagi Yusuf dan Maria. Tapi coba kita perhatikan di ayat yang ke-13. Di situ dikatakan demikian, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, ya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maksudnya orang Majus berangkat itu setelah bertemu dengan Yusuf dan Maria dan Yesus, lalu mereka pulang. Maka dikatakan malaikat Tuhan nampak dan bicara kepada Yusuf dengan mengatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, suruh lari, karena ada Herodes yang akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Nah, di sini kita menemukan bahwa bahaya itu akan datang. Tadi saya sudah mengatakan Yusuf dan Maria tidak mengerti. Tuhan memberitahu ada bahaya. Ya. Jadi Tuhan beritahu ada bahaya, sekaligus Tuhan memberikan solusi. Saya ulangi. Tuhan memberitahu kepada Yusuf bahwa ada bahaya, sekaligus Tuhan memberikan solusi. Nah, di sini kita perhatikan bahwa betul firman Tuhan itu yang bisa menuntun langkah hidup kita ini. Firman Tuhan memberitahu mengenai adanya bahaya. Firman Tuhan beritahu kita mengenai jalan keluar apa yang harus kita ambil. Maka di sini betapa penting untuk kita renungkan firman Tuhan, bukan? Alkitab tidak mencatat kepada kita mengenai kehidupan Yusuf sebelum dia bersama dengan Maria, sebagaimana dicatat dalam kitab Injil. Tapi sejak Yusuf itu bisa mempunyai hubungan dengan Yesus, sejak malaikat bicara padanya dalam peristiwa pertama dalam Matius pasal 1, mulai ayat 18 dan seterusnya, di sana kami dikatakan malaikat berulang kali datang kepada Yusuf. Paling tidak ada 4 kali malaikat itu datang kepada Yusuf. Ya, malaikat datang kepada Yusuf, malaikat datang kepada Yusuf, malaikat datang kepada Yusuf. Saya akan bacakan ayat yang ke-13. Di situ dikatakan begini, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Kemudian ayat yang ke-18. Di situ ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Lalu ayat yang ke-22, karena dinasihati dalam mimpi dan seterusnya. Dalam teks ini yang kita baca tadi, 3 kali malaikat menjumpai Yusuf. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-20 di situ juga dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Jadi Yusuf sejak pertama kali dalam pasal ayat 20 ini malaikat menjumpainya untuk bicara tentang Yesus, yang mengenai dia harus ambil Maria menjadi istrinya karena bayi dalam kandungan dari Roh Kudus. Setelah itu malaikat datang, malaikat datang, malaikat datang dan seterusnya. Malaikat datang untuk apa? Malaikat datang bawa firman Tuhan kepada Yusuf. Malaikat datang bawa firman Tuhan kepada Yusuf. Malaikat datang bawa firman Tuhan kepada Yusuf. Maka di sini Bapak Ibu dan saudara kita menemukan bahwa orang-orang yang berkenalan dengan Yesus, orang-orang yang hidupnya berhubungan dengan Yesus, orang-orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya, kini mereka mempunyai hubungan yang terkait erat dengan surga. Mereka mempunyai hubungan dengan Tuhan Allah. Yusuf yang dahulu kita tidak tahu bagaimana hidup rohaninya, sekarang setelah dia menjadi satu dengan Maria dan kemudian mempunyai hubungan dengan Yesus, malaikat datang padanya, malaikat datang padanya, malaikat datang padanya. Maka sekarang ada sesuatu yang berbeda di sini. Ya, seperti itu kita sebagai orang Kristen. Waktu kita mengenal Yesus, waktu kita terima Yesus dalam hidup kita, kita harus sadari akan hal ini, bahwa kini hidup kita bukan lagi untuk semata-mata kepentingan dunia ini. Sekarang hidup kita harus memikirkan apa yang dikehendaki dari atas. Tuhan berfirman kepada Yusuf melalui malaikat. Malaikat disuruh datang memberitakan firman kepada Yusuf. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini Bapak, Ibu dan saudara-saudara, tadi saya mengatakan bahwa firman Tuhan memberitahu ada masalah dan memberikan solusinya. Di dalam hidup kita memang kadang-kadang kita juga hadapi masalah. Dan kadang-kadang solusinya pun kita tidak tahu, bukan?
Nah, betapa penting untuk kita perhatikan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Jalan keluar yang terbaik itu datang dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kepada Yusuf itu mengatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Yesus akan dibunuh oleh Herodes. Tuhan suruh Yusuf bawa anak itu pergi ke Mesir, melarikan diri. Saya membaca satu cerita mengenai sepasang suami istri. Katanya itu malam-malam di saat sedang tidur nyenyak, istrinya itu mau melahirkan. Ya, istrinya mau melahirkan. Kemudian dia buru-buru bangun dari tempat tidurnya dan membangunkan suaminya. Dia katakan, suamiku bangun, saya mau melahirkan. Apa yang dilakukan oleh suaminya? Suaminya dia langsung terbangun setelah mendengar apa omongan istrinya seperti itu. Kemudian dia turun dari tempat tidur, dia berlutut. Dan dia berkata kepada istrinya, istriku, mari kita berlutut dan berdoa. Istrinya bilang apa? Suamiku, ini bukan saatnya untuk berlutut dan berdoa. Ini saatnya kita bertindak. Bertindak untuk kemudian bisa pergi ke rumah sakit, pergi ke dokter, supaya mendapatkan pertolongan di dalam persalinan ini. Nah, kisah ini menyentuh hati saya, menggelitik hati saya. Istri memberitahu dia bahwa istri akan melahirkan, dia berlutut lalu mengajak istrinya berdoa. Ya, nanti sebelum doa menyanyi dulu. Ya, menyanyi terus baca firman Tuhan, direnungkan dulu, berdoa syafaat agak lama. Ya, di sini ada sesuatu yang harus kita renungkan. Kita mendengar firman Tuhan. Sebagai orang Kristen kita bisa mendengar firman Tuhan. Bahwa ada waktunya juga kita berdoa kepada Tuhan. Tapi ada yang lain yang perlu kita perhatikan, ialah bahwa bila mendengar firman Tuhan harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Seperti di sini. Ya, di sini kita menemukan firman Tuhan berkata kepada Yusuf, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, lari. Disuruh lari. Disuruh lari. Makanya kalau kita baca di bagian berikut, ini masalahnya kan bukan masalah sederhana. Tapi masalahnya itu Yesus akan dibunuh. Herodes mencari anak itu untuk membunuhnya. Makanya di ayat 14 dikatakan, maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Sesudah mendengar firman Tuhan, suruh lari, Yusuf tidak berkata, oh ya, baik Tuhan. Nanti kalau dini hari, ya, itu kira-kira menjelang fajar menyingsing, nanti saya akan bawa anak dan ibunya untuk berlari, melarikan diri dari sini. Tidak, ya. Tuhan katakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Maka ayat 14 mengatakan, Yusuf pun bangunlah. Ya, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Ya, lalu menyingkir ke Mesir. Suruh lari. Lari kemana ya ini ya? Di situ dikatakan lari ke Mesir. Saya mencoba mengamati jaraknya Bethlehem dengan Mesir itu jauh. Ya, seorang penafsir menulis bahwa untuk jalan kaki itu bisa 1 minggu baru sampai di Mesir. Cukup jauh. Sekarang dengan mudah kita bisa lihat di maps itu ya. Dari Bethlehem ke Mesir itu jaraknya berapa jam, berapa kilo. Jaraknya cukup jauh, ya. Cukup jauh untuk berangkat dari Bethlehem ke Mesir. Tapi di sini dikatakan, Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ya, kalau perjalanannya dekat kan tidak perlu persiapan kan, langsung berangkat saja. Nanti butuh apa-apa bisa diurus di jalan. Ini perjalanan jauh dan pergi bukan untuk waktu yang singkat. Di sini tidak dikatakan kapan suruh kembali. Pokoknya tinggal di sana, nanti saya suruh kembali baru kembali. Harusnya butuh persiapan yang lama dan banyak waktu. Tapi apa yang terjadi di sini? Sesudah dengar firman Tuhan,
Malam itu juga Yusuf bangun, ya, mengangkat anak itu serta ibunya, lalu mereka pergi, melarikan diri, pergi ke Mesir. Nah, saya lihat di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sini ada unsur ujian iman. Ya, ada unsur ujian iman terhadap Yusuf khususnya sebagai kepala keluarga. Ya, ini betul-betul satu ujian iman yang tidak main-main. Mengapa saya katakan seperti itu? Tadi sempat saya singgung. Yesus yang lahir itu dinamakan Yesus katanya. Ialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu kan firman Tuhan pada Yusuf, bukan? Waktu malaikat datang pertama. Ya, ia akan nama Yesus karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Artinya Yesus di sini adalah seorang juru selamat. Nah, juru selamat kok sekarang harus diselamatkan? Ini kan aneh ya. Dia nanti menjadi juru selamat, sekarang justru harus diselamatkan. Masuk akal atau tidak? Kalau diolah dengan akal kita rasanya bingung. Katanya juru selamat. Ya. Logikanya kan kalau juru selamat kan harusnya hebat kan? Harusnya kuat, bukan? Loh, juru selamat kok harus diselamatkan? Sesuatu yang dengan akal itu sulit untuk diolah, bukan? Makanya saya katakan ini ujian iman untuk Yusuf. Mungkin Maria juga bingung karena Maria mendapat firman dari malaikat bahwa anak yang lahir itu adalah anak Allah yang maha tinggi, kan? Anak Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa. Bagaimana Tuhan Allah yang maha kuasa itu? Ya, turun ke dalam dunia ini mengambil natur manusia. Sekarang harus diselamatkan, harus dibawa lari. Ancaman yang datang itu dari siapa? Herodes. Siapa Herodes itu? Apakah Herodes lebih kuat dari Tuhan? Tentu saja tidak, bukan? Herodes juga manusia yang begitu lemah, yang nanti kita lihat juga dia akhirnya mati. Herodes juga manusia yang lemah dan mati. Nah, sekarang Yesus harus dibawa lari dari Herodes. Nah, disinilah ujian iman untuk Yusuf dan Maria. Kan bisa saja mereka mengatakan, loh Tuhan, Engkau kan maha kuasa Tuhan. Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Malaikat kan berkatakan kalimat ini pada Maria, bukan? Sesungguhnya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, bukan? Mungkin saja malam itu Yusuf dengan Maria berkata kepada Tuhan, Tuhan, masa anak Allah harus dibawa lari? Masa anak Allah melarikan diri dari itu Herodes, manusia yang terbatas itu? Nah, di sini ada ujian imannya. Tapi yang menarik di sini ialah Yusuf tidak terus bertanya-tanya. Yusuf tidak mempertanyakan. Ya, Yusuf langsung bertindak. Dia bertindak melakukan firman Tuhan. Nah, pada poin ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang hidup di dunia ini, mari kita juga mengamati bahwa dalam hidup kita kadang-kadang juga kita ada peristiwa-peristiwa yang jikalau kita tidak siap secara rohani, kita bisa salahkan Tuhan, bukan? Kita bisa berpikir negatif terhadap Tuhan, bukan? Loh, Tuhan, katanya Tuhan maha kuasa, pekerjaan saya kok macet, misalnya begitu ya. Loh, Tuhan kok maha kuasa, lalu kenapa kami sakit? Loh, Tuhan kok maha kuasa, katanya Tuhan maha kuasa, kenapa kami susah? Kenapa semuanya ada masalah seperti ini, Tuhan? Ya, bukankah Tuhan itu pribadi yang sungguh-sungguh ajaib, yang bisa membelah laut itu kan, supaya orang Israel bisa lewat? Bukankah Tuhan itu yang bisa mengalahkan musuh-musuh Israel itu, Firaun bisa ditenggelamkan dan seterusnya? Bukanlah Tuhan itu maha kuasa, bisa membuat segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan? Nah, di sini kita perlu merenungkan. Kita hidup di dalam dunia ini. Dunia ini jahat dan berdosa. Apapun bisa terjadi. Apakah Tuhan Allah tidak bisa kirim pasukan malaikat untuk menampar Herodes kasih mati? Untuk menampar Herodes supaya mati seketika? Dia bisa lakukan itu. Tapi di sini apa yang terjadi di sini? Kita menemukan bahwa memang anak Allah datang ke dalam dunia ini diperlakukan secara tidak baik, diusir. Yang punya Bethlehem itu siapa? Apakah Herodes? Tidak. Pemilik Bethlehem itu adalah Tuhan Allah, ya Yesus Kristus itu. Ya. Dia yang punya Bethlehem itu sekarang diusir dari sana, tidak diterima di sana. Maka pada Yesus ketika dia menjadi manusia,
dikenakan penghinaan. Yerusalem, Bethlehem, tanah Yudea menolaknya. Makanya dia lahir tidak ada tempat. Kaum pilihannya menolaknya. Dia harus dibawa lari ke Mesir. Bawa lari justru ke Mesir. Kita tahu bahwa orang Israel pernah diperbudak di Mesir, bukan? Betul atau tidak? Yusuf tidak bertanya-tanya, loh kenapa Tuhan harus ke Mesir? Kenapa tidak pergi ke daerah yang lain? Kenapa harus Mesir? Yesus dibawa ke Mesir. Kaum pilihan telah menolak juru selamatnya. Kaum pilihan, orang Yahudi telah menolak Tuhan Allah yang memilih mereka. Tuhan Allah yang mengasihi mereka. Dan sekarang dia datang kepada orang-orang Mesir. Maka satu ayat di dalam kitab Yesaya mengatakan Mesir diberkati. Mesir itu umatku, kata Tuhan. Yesaya 19 ayat 25 mengatakan kalimat itu. Yesus dibawa lari ke Mesir. Yusuf tidak mempertanyakan segala hal. Mendengar firman Tuhan dia langsung kerjakan. Dia langsung melaksanakannya. Nah di sini kita perlu belajar. Kita belajar dari Yusuf. Mendengar firman Tuhan harus kita laksanakan. Firman Tuhan berkata apa kepada kita? Kita harus melaksanakan itu. Karena itu yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ya, berbahagialah Maria. Karena dia mendapatkan orang seperti Yusuf ini. Orang yang setia. Setia kepada Maria. Ya, setia menjaga keluarganya. Terlebih-lebih setia kepada Tuhan. Dahulu saya pernah mengatakan. Kalau ada yang punya anak boleh namakan Yusuf. Ya, ya kalau ada yang cari pacar boleh cari yang namanya Yusuf. Ya, tidak apa. Saya tidak katakan nama yang lain tidak baik. Semuanya baik. Tapi ada yang menarik mengenai Yusuf. Kalau kita perhatikan di Alkitab itu ada beberapa Yusuf, bukan? Ya, Yusuf anak Yakub. Ingat ya, itu orang yang taat pada firman Tuhan, bukan? Betul atau tidak? Kemudian ada tokoh yang lain. Ya, waktu Yesus disalib kemudian dikubur, siapa yang turunkan itu? Di sana ada Yusuf. Siapa? Ada Yusuf. Yang kuburan di kuburannya siapa itu? Yusuf Arimatia. Dia membeli kain putih kemudian Yesus dibungkus jasadnya itu lalu dikuburkan. Lalu di Kisah Rasul diceritakan mengenai seorang namanya Yusuf. Ya, Kisah Rasul pasal 4 dia menjual tanahnya. Kemudian hasilnya diberikan pada rasul-rasul untuk dibagikan kepada jemaat pada waktu itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang taat pada firman Tuhan. Seperti Yusuf yang kita temukan di sini. Mendengarkan firman Tuhan, dia tidak banyak bertanya. Mendengarkan firman Tuhan dia tidak banyak pertimbangan. Ketika Tuhan berfirman, pergilah. Malam itu juga dia bangun, diambil anak itu kemudian dia bawa pergi bersama ibunya. Maka sekali lagi, jikalau kita mendengar firman Tuhan, mari kita lakukan. Lalu dikatakan lagi dalam ayat yang ke-13, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Suruh tinggal di sana sampai Tuhan berfirman baru boleh kembali. Sebelum Tuhan berfirman tidak boleh kembali. Nah di sini lagi-lagi harus tertib dengan apa yang Tuhan firmankan. Firman Tuhan berkata apa, itu harus kita lakukan, bukan? Sampai Tuhan berkata suruh pindah dari Mesir, boleh pindah. Ya, kalau Tuhan tidak suruh pindah dari Mesir, sejauh Tuhan belum menyatakan untuk suruh pindah, harus tetap ada di sana. Rupanya Yusuf perhatikan itu. Ya, kemudian kita melihat ya, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat 19. Setelah Herodes mati. Ya, Herodes mati. Dia membunuh Yesus, nah siapa yang mati duluan? Dia mati duluan. Manusia akan mati. Itu dikatakan Herodes mati. Di dalam nyanyian Jawa itu dikatakan begini. Eling eling manungso bakal mati. Ya, eling eling ana dunya pira lawase. Eling eling ana dunya ora langgeng, gesang langgeng namung derek Gusti. Di dalam dunia ini tidak langgeng. Manusia akan mati. Siapapun engkau yang dengar firman Tuhan diperhatikan, manusia akan mati.
Herodes ini seorang raja. Raja juga mati. Apalagi bukan raja. Kita semua juga akan mati. Presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW, pengusaha, orang kaya, orang miskin, di kota, di desa, yang berpendidikan tinggi, yang tidak pernah sekolah, semuanya bakal mati. Sudahkah saudara siap untuk menghadapi kematian? Herodes akan mati. Kadang-kadang kita berpikir, oh, kematian itu hanya untuk mereka-mereka yang di sana. Saya tidak akan mati, kata siapa? Ya, kita hidup ini kan antri mati, bukan? Betul atau tidak? Antri menunggu mati. Tiap hari kita berjuang ke sana, mereka menunggu mati. Akhirnya kita juga akan mati. Di sini Herodes sudah mati, kan? Maka dalam kehidupan kita di dunia ini yang kita pikirkan, jangan hanya mengenai seputar kita senang-senang di dunia ini. Harus pikirkan dalam kekekalan. Nah, Herodes sudah mati. Nah, jadi lewat Herodes mati ini, ingin saya ajak kita untuk merenungkan bahwa kita juga akan mati seperti Herodes ini. Maka dengarkanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan seperti Yusuf ini, supaya setelah kita tinggalkan dunia ini kita bisa menikmati kemuliaan bersama Tuhan, bukan? Nah, di sini dikatakan setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ya, sudah mati dia. Dia sudah mati. Ya. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Taat Yusuf ini. Suruh lari, dia lari. Ya. Suruh menunggu di sana, dia tunggu. Suruh pulang, dia pulang. Ya. Dia pulang. Ayat 20 mengatakan, bangunlah, ya. Ayat 21. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Pulang. Ya. Lalu ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Apakah Herodes mati lalu selesai masalahnya? Tidak. Yang mati itu Herodes Agung. Memang ada macam-macam Herodes. Ada beberapa Herodes lah. Herodes Agung yang sudah mati itu, yang memerintahkan pembunuhan bayi itu, dia masih punya anak-anak. Ya, anak-anak itu juga menjadi ancaman berikutnya. Maka memang dunia ini seperti itu. Tantangan tidak akan pernah berakhir. Kita baru berhenti menghadapi tantangan setelah nanti kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada tempat paling aman di dunia ini. Hari-hari ini kan kita mendengar banyak musibah di mana-mana. Itulah dunia ini. Ya, di bidang apapun kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Itulah dunia ini. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Yusuf sampai dikatakan di ayat 22 ini, Yusuf sampai takut. Dia takut. Ini manusiawi. Yusuf takut. Apakah Tuhan dalam biarkan Yusuf terus dalam ketakutan? Tidak. Ya, tidak terus biarkan Yusuf dalam ketakutan. Ayat 22 itu kalimat berikut mengatakan, karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ketika Yusuf takut untuk kembali ke tempat di mana di situ ada anak Herodes namanya Arkelaus, berkuasa menjadi raja yang juga kejam seperti ayahnya. Yusuf sedang takut, Tuhan tidak membiarkan. Dia memberi firman, memberi solusi. Maka sekali lagi, di dalam seluruh ketakutan kita dalam hidup ini ya, renungkanlah firman Tuhan. Amin. Renungkanlah firman Tuhan. Jangan lari kepada tempat yang salah. Ya, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukankah firman Tuhan sudah berkata kepada kita, jangan takut. Betul ya? Kan firman Tuhan mengatakan jangan takut. Nah, di sini kita lihat Yusuf sedang takut ya. Dia takut waktu mau kembali ke tanah Israel karena anaknya Herodes namanya Arkelaus itu menjadi raja di Yudea. Waktu itu katanya wilayah kekuasaan Herodes setelah dia mati katanya dibagi 3. Yang berkuasa di Yudea dan Samaria itu anak yang namanya Arkelaus. Yang lain berkuasa di wilayah yang lainnya itu. Yusuf sedang takut. Tuhan datang memberi solusi padanya. Maka Bapak itu pun saudara yang sedang menghadapi ketakutan ya. Ya, yang sedang takut karena berbagai macam tantangan hidup di dunia ini. Datanglah kepada Tuhan, renungkanlah firman-Nya. Ya, carilah kekuatan dari firman Tuhan.
Tuhan mengatakan jangan takut. Maka apa yang terjadi? Mari perhatikan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Di tengah situasi sulit yang sedang kita hadapi, kita juga harus ingat firman Tuhan. Dia katakan jangan khawatir. Ya, adakah yang sedang hidupnya diliputi kekhawatiran? Tuhan katakan jangan khawatir. Di sini Yusuf sedang takut. Tuhan hadir memberi solusi padanya dengan mengatakan, karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Dia tahu bahwa Yusuf itu takut. Memang saya mengamati Bapak Ibu dan Saudara, Yusuf ini orang yang memang dia berbeda dari Maria. Maria itu waktu malaikat datang pertama padanya untuk bicarakan mengenai dia akan melahirkan Yesus, Maria itu bicara. Ya, dia bicara. Dia katakan bagaimana mungkin itu terjadi, aku belum bersuami. Betul ya? Itu pembicaraan pertama dari Maria yang dicatat di Alkitab. Malaikat mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Elisabeth anakmu itu sekarang di bulan ke-6. Lalu Maria bilang apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Sudah 2 kali Maria bicara ya. Betul ya? Kemudian kita ingat dalam peristiwa yang lain. Waktu Yesus usia 12 tahun kemudian dibawa ke bait Allah di Yerusalem. Mereka pulang, Yesus tertinggal di bait Allah kan. Lalu Maria dan Yusuf cari-cari anaknya. Lalu pulang sampai di bait Allah, terus ketemu dia di situ. Yesus sedang bersoal jawab dengan ahli Taurat. Maria bilang apa? Apa yang kau lakukan? Kurang lebih seperti itu ya. Maria bicara. Kemudian dalam pesta perkawinan di Kana, Maria bicara pada Yesus dengan mengatakan mereka kehabisan anggur. Maria juga bicara kepada pelayan-pelayan itu, turuti apa yang dia katakan. Betul ya? Maria bicara. Pernahkah Bapak Ibu dan Saudara temukan di Alkitab Yusuf bicara? Tidak ada. Tidak pernah kita temukan. Tak satu kali pun ayat mengatakan, lalu berkatalah Yusuf. Yusuf berkata demikian. Yusuf bilang pada Maria dan Saudara, sama sekali tidak. Kepada Yusuf pun tidak pernah dibicara. Yang tertulis Alkitab ya, tentu dalam kehidupan sehari-hari ya Maria Yusuf bisa bercakap, dengan Yesus juga bercakap. Tapi Alkitab tidak mencatat. Bahkan saya mengamati, dia muncul di Matius 1 ayat 16 ya, nama Yusuf muncul. Yohanes 6 ya, di Yohanes 6 namanya disebut terakhir di situ. Setelah itu kemana Yusuf? Tidak tahu lagi. Matinya kapan? Tidak ada catatan lagi. Kasihan ya. Maka ada seorang penulis, dia tulis satu tulisan, dia katakan begini. Yusuf adalah pribadi yang terlupakan. Ya, pribadi yang terlupakan. Dia begitu setia mengawal Maria. Begitu setia menjaga Yesus. Dibawa lari ke Mesir. Dijaga di Mesir. Dibawa pulang ke tanah itu Israel ya. Walaupun tidak ke Yudea tapi kemudian ke Galilea. Mengawal Yesus. Sampai umur 12 tahun. Setelah itu tidak tahu lagi mengenai Yusuf. Yohanes 6 hanya mencatat bahwa orang-orang mengatakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Setelah itu tidak disebutkan lagi. Nah di sini apa? Dia taatnya begitu luar biasa. Begitu sungguh-sungguh melayani bagaimana bisa menyelamatkan Yesus di masa kecilnya itu. Tapi Alkitab tidak banyak bicara mengenai itu Yusuf setelah peristiwa itu. Agak berbeda dengan Maria ya. Maria dia masih bisa disebutkan. Bahkan sampai Yesus disalib pun masih disebut. Walaupun nanti sesudah Yesus bangkit. Kemudian di Kisah Rasul 1 itu mencatat. Itu Rasul-Rasul pulang ke Yerusalem. Mereka naik dan berdoa. Di satu ruangan di situ juga ada Maria ibu Yesus. Setelah itu kemana lagi Maria? Kita tidak tahu. Mereka mati-matian melayani Tuhan. Mati-matian berkorban untuk mengawal Yesus ketika Yesus jadi manusia di dunia ini. Nama mereka tidak begitu banyak dikenal setelah itu dalam kisah ini ya. Artinya apa di sini? Waktu kita melayani Tuhan, kita bisa berkorban mati-matian, berkorban habis-habisan. Kadang-kadang nama kita tidak disebut, bukan? Ada yang putus asa di sini? Ya, mungkin korban kita paling banyak dibanding yang lain. Mungkin korban kita itu paling besar. Apa yang kita punya dibanding orang lain mungkin sedikit, tapi itu yang paling besar yang kita punya kita berikan. Kadang-kadang mungkin disepelekan, tidak dianggap orang. Mari belajar dari Yusuf. Kisah hidupnya hanya kemudian ditulis begitu saja setelah Yesus umur 12 tahun, tidak dikenal lagi apa yang terjadi dengan Yusuf. Maria juga begitu. Setelah Yesus disalib, bangkit dan naik ke sorga, mereka pulang dan berdoa di ruangan itu. Setelah itu apa yang terjadi dengan Maria tidak ada catatan lagi.
maka mau melayani Tuhan, mau berkorban untuk Tuhan di dunia ini dalam ketaatan. Kita tidak mengharapkan untuk kemudian dipandang orang, dihargai orang, diagungkan orang, disanjung orang. Keliru. Dalam seluruh pengorbanan kita, mari memandang kepada Tuhan. Mari memandang kepada Tuhan, karena dunia ini jahat, dunia ini berdosa. Kadang-kadang kita mendengar air susu dibalas dengan air tuba. Betul ya? Itu dunia ini. Kita bisa melayani mati-matian, sungguh-sungguh berkorban untuk melayani Tuhan. Nama kita tidak begitu dikenal orang, tidak begitu disanjung orang, tidak begitu diagungkan orang. Jangan kecil hati, jangan putus asa. Itulah dunia ini. Dunia terjadi seperti itu. Di sini kita menemukan Yusuf, seseorang yang taat kepada Tuhan. Dia tidak banyak bicara, bahkan nyaris memang tidak ada catatan dia bicara. Nah, ini tipe orang yang tidak banyak ngomong, banyak bekerja. Ada orang yang omongannya kebanyakan, kerjanya tidak ada. Ada yang omongannya banyak, ya kerjanya juga ada, memang ada. Tapi yang bahaya kalau banyak ngomong tapi tidak ada kerjanya. Bisnisnya cuma ngomong, ya, ngomong ini, ngomong itu, tapi tidak ada itu tindakan. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf dia mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak banyak bicara, dia melakukan firman Tuhan. Maka saudara-saudara, saya percaya bahwa Yusuf ini, walaupun dalam kisah selanjutnya tidak begitu banyak mencatat mengenai dia, tapi Yusuf akhirnya menikmati kemuliaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan di surga. Ya, mereka sudah mati-matian melayani Tuhan. Ya, dia dengan ikhlas, dengan rela hati melayani waktu Yesus mau menjadi manusia di dunia ini. Sama seperti Maria, sungguh-sungguh berkorban untuk kedatangan Yesus di dunia ini. Dan sekarang mereka menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan di surga. Maka waktu kita melayani Tuhan, jangan hanya melihat situasi sesaat di dunia ini. Mari kita pandang kepada kekekalan. Intinya Allah di dunia ini, mari kita terus taat pada firman Tuhan. Seperti Yusuf ini, dengarkan firman Tuhan, taati firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita ketemu banyak contoh. Orang-orang yang dengar firman Tuhan, mereka taati. Abraham dengar firman Tuhan, dia taati firman Tuhan. Nuh mendengar firman Tuhan, taati firman Tuhan. Dan hidup mereka begitu bahagia. Ya, bersama Tuhan. Karena itu, bagaimana hidup ini bisa tenang, bisa damai dan bahagia. Di tengah dunia yang kacau balau ini, di tengah dunia yang tidak menentu, mari dengarkan firman Tuhan. Sesudah dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan, jalankan firman Tuhan dalam hidup ini. Nikmatilah kebahagiaan hidup bersama Tuhan di dalam segala ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa merespon firman Tuhan ini. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Rencana-Mu tidak gagal ya Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia ini waktu masih menjadi bayi. Ada ancaman yang besar datang, tapi Tuhan menolong. Terima kasih untuk teladan Yusuf yang begitu taat kepadamu. Tidak pernah kami menemukan Yusuf itu komplain atau mempertanyakan firman-Mu ketika mendengar dan dia kerjakan firman-Mu ya Tuhan. Maka tolong kami supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami laksanakan. Mengikut Yesus memang banyak tantangan. Kami tidak boleh tawar hati, harus terus berjalan dalam kesetiaan, memegang erat firman-Mu. Dengan demikian kami boleh setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Di antara kami yang sedang mendengar firman Tuhan ini, bila ada yang sedang menghadapi kesulitan atau tantangan dalam hidup, kiranya lewat firman-Mu Engkau boleh menuntun. Seperti yang tadi diutarakan dalam firman-Mu ya Tuhan, Engkau berfirman memberitahu jalan keluar. Maka kiranya Tuhan boleh menuntun kami, memberikan kami jalan keluar di tengah segala kesulitan yang kita hadapi. Bawalah kami untuk senantiasa setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan. Kepada liturgos saya persilakan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak yang taat dan patuh akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita meresponi akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita memuji Tuhan dari Eleosomnos 192, harap dan menurut. Kita akan mendengarkan warta gembala. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan sebagai warta gembala. Yang pertama yaitu bahwa mengingat situasi kondisi yang sedang kita hadapi, maka kegiatan ibadah kita masih kita adakan secara online. Nanti bila ada perubahan, majelis akan menyampaikan pengumuman di WA Group, ya, di grup WA-nya gereja. Dan mari kita dukung seluruh kegiatan yang kita adakan melalui Zoom, baik di setiap hari Selasa ada acara doa malam, persekutuan doa. Kemudian hari Kamis ada pemahaman Alkitab. Lalu di hari Jumat itu ada persekutuan doa remaja pemuda. Kita dukung seluruh kegiatan ini. Dengan demikian walaupun tidak bertatap muka di gereja, tetapi melalui acara-acara yang disediakan, kita bersama-sama menikmati persekutuan di dalam Tuhan, agar tetap terpelihara, terus dituntun untuk kita tetap dalam kesetiaan, untuk berdiri teguh dalam Tuhan di tengah situasi yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga terus berdoa untuk apa yang sedang kita hadapi, yaitu di tengah-tengah negara kita ini ada beberapa musibah yang terjadi. Kiranya Tuhan tolong agar kita boleh mampukan untuk keluar dari berbagai krisis yang sedang terjadi. Nah, itu yang saya sampaikan. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat, menyerahkan segala hal kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam ibadah hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan perkenankan kami untuk beribadah padamu. Bahkan di dalam berkat-Mu Tuhan sudah tolong sehingga ibadah hari ini berjalan dengan lancar sejauh ini. Kini kami terus berdoa supaya Tuhan berkati akan seluruh kegiatan yang kami adakan secara online agar semuanya berjalan dengan baik. Masing-masing kami terus terpelihara secara rohani dan hidup dalam kesetiaan kepada Engkau.
memang dunia yang sedang kami jalani di dalamnya hari-hari ini penuh dengan berbagai macam peristiwa dan berbagai bencana musibah. Tuhan tolong kami, karena memang kami tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tetapi biarlah kiranya Tuhan pimpin agar kami senantiasa terus percaya dan berpegang erat pada firman-Mu. Karena sesuai dengan firman bahwa apa yang Kau katakan selalu digenapi dan terus digenapi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami mengenai permasalahan yang terjadi, baik itu permasalahan global yaitu adanya wabah virus corona. Tuhan menolong supaya keadaan ini bisa pulih. Program vaksinasi yang sedang dijalankan juga Tuhan tolong supaya berjalan dengan baik. Bahkan program pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus, yaitu bisa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Tuhan tolong agar seluruh masyarakat bisa mendukung program ini. Dengan demikian kami bisa keluar dari permasalahan yang sedang terjadi. Untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang terinfeksi virus, Tuhan tolong supaya mereka bisa sembuh dan pulih. Demikian untuk tim dokter yang bekerja dan para medis, Tuhan juga melindungi mereka, menyelamatkan mereka Tuhan dari bahaya virus corona ini. Kini kami doakan untuk para pemimpin di negara kami, Tuhan beri hikmat bijaksana untuk mengambil langkah-langkah yang tepat di dalam menangani segala persoalan yang terjadi, termasuk adanya berbagai bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir ataupun gempa bumi, baik itu di Sulawesi ataupun daerah-daerah yang lain, di Jawa Barat dan di berbagai daerah. Tuhan tolong kiranya para korban boleh ditolong untuk bisa pulih kembali, bahkan keluarga-keluarga yang berduka oleh karena anggota keluarganya menjadi korban, Tuhan menolong. Termasuk untuk upaya evakuasi korban jatuhnya pesawat juga Tuhan tolong supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tim yang melakukan evakuasi juga Tuhan menolong mereka supaya mereka selamat dan terhindar dari kecelakaan. Ya Tuhan, kini kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat. Anugerah keselamatan-Mu Engkau karuniakan bagi semuanya ya Tuhan. Demikian juga untuk bangsa-bangsa di dunia, Tuhan selamatkan dan berkati. Kiranya melalui peristiwa yang sedang kita hadapi, ada permasalahan virus yang mendunia ini, umat manusia boleh celikkan mata hatinya, memandang dan mencari Engkau sebagai sumber pertolongan yang sejati. Ya Tuhan, kini kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan berkati. Baik gereja di Surabaya ini, maupun gereja-gereja kami di lingkup Sinode Eleos, dan di seluruhnya Tuhan berkati semuanya. Para hamba Tuhan, segenap majelis, para pengurus dan seluruh jemaat di gereja-gereja kami di lingkup Sinode ini Tuhan Engkau berkati. Juga pelayanan kami di yayasan-yayasan, baik itu Yayasan Eleos Indonesia yang mengelola sekolah-sekolah umum, Tuhan berkati. Demikian Yayasan SD Salem yang mengelola SD Salem, Tuhan berkati. Semua pihak yang terlibat di dalamnya, selain para pengurus, ada segenap dosen atau mahasiswa, guru dan murid, dan para donatur juga Tuhan berkati semua. Dan juga berdoa padamu hari ini ya Tuhan, berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam seluruh pelayanan kami Tuhan, Engkau sendiri berjalan keluar. Bahkan berkati agar melalui pelayanan di sinode kami ini, nama Tuhan makin dikenal luas, diagungkan dan dimuliakan. Seluruh gereja di dunia juga Tuhan berkati, yang dalam kesulitan Tuhan menolong. Bapa di sorga, kini kami berdoa untuk masing-masing kami sebagai anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan tolong kami, berkati masing-masing pribadi ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Kalau ada yang punya kesulitan dalam pekerjaannya, dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Bila ada yang punya kesulitan dengan studinya atau dengan pergaulan dan segala macam persoalan dalam hidup ini, Tuhan beri jalan keluar. Yang kami terus tidak henti-hentinya meminta daripada Engkau ialah, Tuhan tolong kami setiap anak-Mu, supaya apapun yang terjadi, semuanya boleh setia kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan lindungi kami semua, umat-Mu dari serangan virus yang berbahaya yang sedang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri ibadah ini, memasuki minggu yang baru. Mohon pimpinan berkat pertolongan pada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Indah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan. Amin.
Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 229 sepanjang jalan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Mari kita terus meminta pimpinan daripada Tuhan supaya Ia yang terus menuntun kita sepanjang jalan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia dari Eleos Hymnos 229 bait yang ketiga. Pengumuman pertama, persembahan untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi, dan dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 8221079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 083858355154 atas nama Agung Sugi Harta Mulia. Acara yang kedua yaitu acara rohani gereja, Persekutuan Doa Selasa tanggal 19 Januari 2020 pukul 19.00 WIB. Pemahaman Alkitab pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA gereja. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.